Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, "Untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh karena itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari." Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, "Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan." Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, "Kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau?" Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, "Celaka, siapa yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu?" Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hari ini kita belajar tentang Balak dan Bileam. Siapakah Balak? Ia adalah orang yang punya kuasa karena ia seorang raja, lebih tepatnya Raja Moab.
salah satu bangsa yang tidak menyukai tapi sekaligus takut pada bangsa Israel. Balak adalah seorang yang memiliki kekayaan, karena itu ia mampu menggunakan apa yang dimilikinya untuk memenuhi segala keinginannya. Dan ia juga seorang yang ambisius, bahkan tidak mau kalah. Karena itu ia melakukan segala macam cara untuk mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk Israel. Oleh karena itu ia mampu membayar peramal atau nabi demi kemenangannya. Siapakah Bileam? Bileam adalah seorang peramal atau satu kali disebutkan nabi, tapi dia bukanlah orang Israel dan dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, karena dia melakukan pekerjaannya atas nama dewa-dewa. Dia tinggal di daerah Sungai Efrat. Namun pada peristiwa permintaan Balak untuk mengutuk Israel, Tuhan memakai dia untuk mengucapkan berkat atas Israel. Setelah melalui peristiwa diingatkan Tuhan dalam pasal 22. Bileam juga tidak mengenal Tuhan. Namun, meski dia tidak mengenal Tuhan, justru menjadi taat. Dan karena ketaatannya, ia menolak segala perintah dan pemberian dari Balak untuk menyampaikan firman Tuhan atau berkat, ucapan berkat Tuhan, dibandingkan kutuk seperti yang diminta oleh Balak. Hal itu dilakukan oleh Bileam sampai akhir, seperti yang diperkatakan di dalam ayat yang kita baca hari ini, yaitu bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel dan bagaimana bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain, yaitu Edom, Seir, Amalek, Keni, Asyur, Heber. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang jaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah Jawa mengatakan wong iku sawang sinawang, yaitu sebuah istilah bagaimana orang membandingkan kehidupan orang lain. Ya, orang yang terlihat jaya dengan kedudukan, dengan kekayaannya, belum tentu hidupnya baik-baik saja. Bahkan kadang dipenuhi dengan ketakutan, ambisi, dan segala macam tipu muslihat, karena ambisinya itu seperti Balak. Namun juga ada orang-orang yang kadang terlihat atau dianggap tidak benar, justru bisa dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar yang pertama bahwa semua ada dalam kuasa Tuhan. Artinya Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang ada pada kita tidak boleh kita andalkan sehingga kita meremehkan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup bertindak dalam hidup kita atas apapun itu. Yang kedua, memilih rendah hati dan taat pada Tuhan adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kita di tengah apapun yang kita hadapi. Karena jangan sampai kita menjadi taat
rendah hati setelah ditegur dengan keras oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kadang apa yang tampak dalam diri kami membuat kami lupa akan kuasa Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu, ampuni kami dan ajarkan kepada kami untuk senantiasa bergantung kepada Engkau dan memilih jalan ketaatan pada firman-Mu di tengah segala apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih dari apapun di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.